Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya An. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan kisah Sumiati. Karena setelah kematian Darso, ternyata banyak kejadian yang meneror kampung. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat kalian yang suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jika ada kritik dan saran, silahkan komentar di bawah. Sebelumnya, terima kasih. Setelah kejadian besar yang dialami Sumiati dan sepeninggalnya ibunya, kini ia harus menjalani hidupnya sendiri. Pagi itu, tampak Sumiati sedang duduk di depan rumah, sembari meluruskan kakinya, beristirahat sepulang dari sawah. Ya, kini memang Sumiati harus berjuang sendiri demi memenuhi keperluan hidupnya. Tak selang beberapa lama, tampak ada salah satu warga yang tengah berlari melintas di depan rumah Sumiati. Sumiati yang melihat hal itu pun langsung memberhentikan orang itu. "Ada apa? Kok lari-lari? Mau kemana?" tanya Sumiati kepada orang itu. "Mau ke rumah kepala dusun, Sum. Mau laporan, anak saya hilang." Mendengar hal itu, Sumiati pun berinisiatif ikut mengantar orang itu ke kediaman kepala dusun. Dan ternyata, menurut penuturan orang itu, saat pagi anaknya tengah bermain di tepian parit sawah. Namun setelah siang hari, ternyata anaknya tak kunjung pulang. Dan setelah dicari kemana-mana, ternyata tidak ketemu. Singkat cerita, pada sore harinya, para warga kampung pun berkumpul, berniat mencari anak yang hilang itu bersama-sama. Mereka mencari di setiap sudut-sudut kampung dan juga di pinggiran perbatasan hutan. Namun sayangnya, anak itu tak kunjung ditemukan. Hingga pada akhirnya, karena hari sudah semakin gelap, kepala dusun pun memutuskan untuk menunda pencarian dan akan dilanjutkan keesokan harinya. Dan di dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Sumiati memberhentikan langkahnya. Ia merasa ada seseorang yang tengah memperhatikannya. Dan ketika Sumiati menoleh ke belakang, benar saja, Sumiati melihat seorang wanita yang tampak rambutnya bersanggul sedang memperhatikannya. Namun dalam sekejap, hanya satu kedipan mata, wanita itu pun sudah menghilang. Tentu hal itu membuat Sumiati keheranan dan bertanya-tanya, siapa wanita itu? Di dalam perjalanan pulang, Sumiati masih saja terfikirkan oleh sosok wanita yang dia lihat. Namun Sumiati mencoba untuk berpikir positif, menganggap apa yang dia lihat itu mungkin hanya perasaannya saja. Singkat waktu, di hari berikutnya, Sumiati dan para warga kampung masih bergotong royong mencari keberadaan anak yang hilang itu di perbatasan hutan. Dan saat Sumiati tengah mencari, tiba-tiba Sumiati mendengar dari sebelah kiri ada 3 warga yang sedang membicarakan sesuatu. Sumiati pun menghampiri 3 warga itu dan mempertanyakan perihal apa yang sedang mereka bicarakan. Ternyata, menurut mereka melihat ada seorang wanita bersanggul dari arah hutan. Namun ketika sempat ingin dihampiri, wanita itu pun pergi. Sumiati pun menanyakan bagaimana ciri-ciri si wanita kepada 3 warga itu. Namun sayangnya, 3 warga itu mengaku tidak melihat jelas muka si wanita.
Hanya yang pasti, wanita itu memakai sanggul di rambutnya. Mendengar kesaksiannya, Sumiati pun menjadi yakin jika tempo hari apa yang dia lihat memang benar. Timbullah pertanyaan di dalam hati Sumiati. Siapa sebenarnya wanita bersanggul itu? Singkat cerita, setelah seharian Sumiati dan para warga mencari anak yang hilang. Namun sayangnya, anak yang hilang itu tak kunjung ditemukan. Hingga pada malam harinya, ketika warga kampung sedang beristirahat, Sumiati yang tengah duduk santai sembari mengenang kenangan indah bersama almarhum ibunya, tiba-tiba mendapat firasat buruk akan terjadi sesuatu di kampungnya. Malam itu pun Sumiati menjadi sangat gelisah. Tepat tengah malam, Sumiati yang tak kunjung bisa tidur pun dikejutkan oleh suara minta tolong dari salah satu warga. Sumiati yang mendengar itu pun dengan perasaan panik keluar dari rumah dan menghampiri asal suara itu. Dan ternyata sudah banyak warga yang berkumpul di sana. Tampak ada salah satu warga yang berteriak minta tolong. Sebut saja Badrun. Wajahnya sangat panik histeris, memanggil-manggil nama anaknya yang hilang itu. Sumiati dan para warga pun merasa heran, karena ini kali kedua ada anak yang hilang di kampungnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan tiba-tiba Badrun membawa obor dan berlari ke arah hutan sembari memanggil-manggil nama anaknya. Melihat itu, Sumiati mengajak sebagian warga untuk mengejar Badrun, sedangkan sebagiannya lagi berpencar ke arah lain mencari anak Badrun yang hilang. Dan ketika Sumiati dan warga mengejar Badrun, tiba-tiba obor yang dibawa Badrun padam. Hal itu tentu membuat Sumiati dan yang lain kehilangan jejak, karena memang jarak antara Badrun dan Sumiati lumayan jauh, dan juga suasana hutan yang gelap. Sumiati pun menyuruh warga yang mengikutinya berpencar mencari keberadaan Badrun. Dengan cahaya obor yang dibawa, Sumiati terus menelusuri jejak terakhir Badrun sembari memanggil-manggil namanya. Dan tiba-tiba dari kejauhan Sumiati melihat cahaya obor. Karena mengira cahaya obor itu milik salah satu warga, Sumiati pun menghampirinya. Dan setelah mendekat, ternyata itu bukan warga, tetapi wanita bersanggul yang tempo hari Sumiati lihat. "Kamu siapa? Sedang apa di sini?" tanya Sumiati. Namun wanita itu tak menjawab pertanyaan Sumiati dan malah berpaling, terus berlari meninggalkannya. "Hei, tunggu!" teriak Sumiati sembari mengejar wanita bersanggul itu. Karena terlalu cepat, Sumiati pun tertinggal jauh, dan wanita bersanggul itu pun lenyap ditelan gelapnya malam. Seketika itu pun Sumiati berpikir bahwa wanita bersanggul itu bukan wanita sembarangan. Jika dia orang biasa, tak mungkin bisa lari secepat itu, apalagi dia wanita. Tak selang beberapa lama, Sumiati pun memutuskan kembali mencari Badrun. Dan baru saja beberapa langkah, kaki Sumiati menabrak sesuatu. Dan setelah diperiksa, betapa terkejutnya Sumiati. Ternyata itu adalah Badrun yang sudah terkapar pingsan. Sumiati pun menggelengkan kepala. Sebenarnya apa yang sudah terjadi pada Badrun? Kenapa ia tiba-tiba pingsan? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada anak-anak yang hilang? Dan juga siapa sebenarnya wanita bersanggul itu?
Singkat cerita, Badrun pun dibawa pulang oleh warga. Sesampainya di rumah, Sumiati pun bertanya kepada istri Badrun perihal bagaimana kronologinya, kenapa anaknya bisa hilang. Dan ternyata, menurut penuturan istri Badrun, malam itu mereka tengah tidur bertiga bersama. Dan saat mereka terbangun, anaknya sudah tak lagi berada di samping mereka. Badrun dan istrinya pun mencari di setiap sisi rumah, namun tak ditemukan keberadaan anaknya. Singkat cerita, di malam berikutnya kembali lagi ada seorang anak yang juga hilang. Kini total 3 anak yang hilang di kampung Sumiati. Hal itu pun membuat para warga yang mempunyai anak kecil ketakutan. Semenjak itu, para warga sepakat agar setiap malam mereka bergantian ngeronda. Dan hingga pada suatu malam, ketika para warga melakukan ronda, Sumiati yang sedang duduk di depan rumah tiba-tiba melihat wanita bersanggul sedang memperhatikannya. Melihat itu, Sumiati pun memanggil wanita itu. Dan lagi-lagi, wanita itu pergi tanpa sepatah kata. Di sisi lain, warga yang sedang ronda mendengar kabar jika ada satu anak lagi yang hilang. Bunyi kentongan pun menggema memecah heningnya malam di kampung itu. Sumiati yang mendengar itu pun langsung menghampirinya. Dan betapa kagetnya Sumiati ketika mendengar jika ada satu anak lagi yang hilang. Dan lagi-lagi munculnya wanita bersanggul itu bebarengan dengan hilangnya anak-anak. Hal itu membuat Sumiati curiga jika memang hilangnya anak-anak di kampungnya ada hubungannya dengan wanita bersanggul itu. Singkat waktu, di malam berikutnya, para warga yang sudah mulai resah pun sepakat untuk tidak tidur malam itu. Mereka saling berjaga satu sama lain, terlebih bagi warga yang mempunyai anak kecil. Di sisi lain, Sumiati yang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengutus si pendamping untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kampungnya itu. Dan tak selang beberapa lama, si pendamping tiba-tiba kembali masuk ke dalam tubuh Sumiati. Dan tiba-tiba mulut Sumiati pun mengeluarkan darah. Ternyata si pendamping mendapat serangan oleh sesuatu yang Sumiati sendiri tak tahu itu apa. Dan tiba-tiba Sumiati mendengar ada langkah kaki di luar rumah. Sumiati pun memeriksanya. Dan ketika Sumiati tengah mencari, tiba-tiba Sumiati diserang oleh sesuatu dari arah belakang. Serangan itu begitu cepat, tanpa Sumiati bisa melawan balik. Dan hingga pada akhirnya pukulan keras menghantam punggung Sumiati, dan Sumiati pun terkapar. Nantikan kisah Sumiati di part berikutnya ya. Saya An pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.